الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'da. Yang kita muliakan, yang kita kasihi Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Toha, penasihat kita yang sentiasa hadir bersama kita, menemani kita dalam setiap kuliah yang diadakan di masjid ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan semoga kita semuanya juga mendapatkan berkah, mendapatkan curahan keselamatan juga ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah kuliah maghrib yang dimuliakan. Alhamdulillah, mari kita merafakkan kesyukuran bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk istiqomah beribadah dalam menempuh hari-hari yang semakin menghampiri ya, bulan ke bulan. Saat ini 20 Jamadil Akhir, tinggal 10 hari lebih kurang untuk kita berada di bulan Rajab yang suci, yang mulia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan Rajab, seterusnya bulan Sya'ban, dan seterusnya juga bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Amin. Dan sebagai persediaan untuk kita memantapkan lagi ilmu tentang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama memperhatikan hadis demi hadis yang kita kongsikan di sini. Saya percaya kebanyakan kita juga tidak semuanya pernah menyemak ataupun belajar hadis-hadis ini, melainkan mungkin secara terpisah ataupun secara berasingan mengikut tajuk tertentu. Namun pada saat ini kita berpeluang untuk mengikutinya secara berkitab ya, kitab Sahih Muslim. Yang kita ambil saat ini adalah jilid yang keempat, yang kita pelajari mengenai adab, terutamanya adab menyampaikan salam. Sudah beberapa ilmu yang sudah kita terima, mudah-mudahan dapat diingat tentang kaidah memberi salam, siapakah yang sepatutnya terlebih dahulu memberi salam, dan bagaimana juga hukumnya menjawab salam, serta yang menarik juga adab untuk orang-orang yang sentiasa duduk-duduk di tepi jalan, bercerita, bersembang, bagaimana juga kaedahnya, adabnya, serta cara juga untuk menjawab ataupun memberi salam. Dan akhirnya yang paling tegas di sini juga sudah kita pelajari tentang larangan untuk memberi salam kepada golongan ahli kitab, ataupun kita secara jelaslah kepada golongan bukan Islam.
Dan bagaimanakah cara Nabi dahulu menjawab salam yang diberikan oleh golongan terutamanya Yahudi, ya. Karena Yahudi ketika di zaman Nabi dan sahabat memang Yahudi yang bermusuhan, membenci Islam dan sentiasa berusaha untuk memperdayakan ataupun membinasakan umat Islam. Sehingga sudah jelas salam orang Yahudi itu salam keburukan, di mana mereka tidak mengucapkan assalamu, melainkan assamu. Bukan keselamatan tetapi kebinasaan ke atas baginda Nabi dan juga ke atas orang-orang Islam. Maka itu perlu kita dengar. Manalah tahu ada di zaman ini orang yang terikut-ikut gaya Yahudi, yang sengaja mengubah ataupun merosak syiar Islam dengan mengubah ucapan salam itu seperti yang pernah dilakukan oleh Yahudi laknatullah di zaman Nabi, dengan mengubah assalamu menjadi assamu. Sekiranya kita dengar kata-kata itu assamu, maka jawabannya wa alaika, wa alaikum, ya, tak perlu menyebutkan salam. Semoga kebinasaan juga ke atas kamu. Dan di sini bukanlah bermakna akhirnya dua-dua binasa, seolah-olah begitu. Kalau orang Yahudi memberi salam assalamu alaikum, semoga kebinasaan ke atas kamu, lalu kita jawab waalaikum dan ke atas kamu juga, sepertinya dua-dua binasa. Tapi ada jaminan daripada Rasulullah SAW bahwa kalau kita menjawab waalaikum, semoga kebinasaan ke atas kamu, maka yang akan dimakbulkan doa yang ada pada salam yang buruk tadi itu ataupun doa kebinasaan itu adalah doa orang Islam yang dimakbulkan. Manakala doa kebinasaan daripada Yahudi ataupun daripada bukan Islam tidak akan dimakbulkan. Jadi cukup menjawabnya dengan waalaikum, waalaika. Tidak payah ditambah-tambah yang lebih buruk lagi, seperti yang pernah dicontohkan oleh istri Nabi Aisyah. Aisyah ini masih muda, jadi darah muda, dia cepat emosi. Dia tambah lagi waalaikumul la'nah, waalaikumussalam wa la'nah, tambah lagi semoga kebinasaan dan laknat. Ini ditegur oleh Nabi sendiri, tak perlulah begitu, ya, karena Allah menyukai kelembutan. Allah tidak suka juga kalau kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, ya. Jadi cukup dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, waalaikum, waalaika, ya. Ini kalau kita mendengar ucapan assamu, ya, assalamualaikum daripada sesiapapun lah, sama ada dia orang Islam, apalagi lah kalau orang Islam ini melampau juga kan, sama ada daripada bukan Islam maupun orang Islam. Manakala kalau bukan Islam dia mengucapkan salam hanya ikut-ikutan, assalamualaikum, betul assalamualaikum, tapi itu pun kita tidak ada kewajiban menjawabnya. Kita boleh diam saja, ataupun kita jawab dengan salam Melayu saja, assalamualaikum, selamat pagi, boleh kita jawab begitu, ya, karena kita tidak juga boleh mendoakan keselamatan ke atas orang bukan Islam. Dalilnya sudah jelas pada peristiwa yang lain, yaitu kita sudah pernah kongsikan di sini, ketika Nabi SAW berdakwah kepada raja-raja kerajaan pada waktu itu, kerajaan besar-besar pada waktu itu untuk mengajak memeluk agama Islam, Nabi menuliskan banyak surat, ya, surat-surat dakwah kepada para raja, di mana para raja itu belum memeluk Islam. Maka dalam warkah, dalam surat itu Nabi menuliskan sebagai mukaddimah salamnya itu, siapa pernah ingat itu kan, salam Nabi yang ditulis dalam surat itu adalah assalamu ala manittaba'al huda, assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan ke atas orang yang menerima atau mendapat hidayah, petunjuk. Jadi Nabi tidak pun mengatakan assalamualaikum,
ya. Karena surat ini ditujukan kepada orang yang bukan Islam, belum Islam. Maka secara umum, assalamu ala manittaba'al huda. Ini sebagai doa. Semoga orang yang menerima surat itu mendapat hidayah. Dan kalau mendapat hidayah, berarti Nabi doakan, insya Allah akan mendapat keselamatan. Jadi daripada surat-surat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini kepada para raja yang belum Islam, ada sebagiannya memeluk agama Islam. Jadi itu dalil yang jelas, ya. Walaupun mungkin golongan liberal tidak dapat menerima, golongan plural, ya, golongan yang menyamakan semua agama. Kita dengar di Malaysia sudah ada sambutan hari agama, ya, seolah-olah agama itu semuanya sama, baik, ya, dan sampai ke tahap semuanya masuk surga, ya. Ini tentu tidak boleh kita terima, ya. Jadi salam daripada Allah, keselamatan daripada Allah, rahmat daripada Allah, dan keberkatan daripada Allah itu hanyalah milik umat Islam yang layak kita doakan, kita berikan salam, dan kita jawab salam di antara sesama orang Islam. Ini sudah jelas, ya, tidak perlu lagi difikir lagi, tidak perlu lagi diubah lagi, ya. Ada orang mencadangkan supaya Islam itu diubah suai, Al-Quran itu diubah suai, disesuaikan dengan zaman sekarang, zaman globalisasi, zaman perpaduan, zaman masyarakat majmuk. Seolah-olah akal manusia zaman ini lebih hebat, ya, daripada akal ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menarik juga pada hadis yang lalu, yang lebih tegas lagi, bahwa betul, ya, kita tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberi arahan, sekiranya menjumpai salah seorang di antara mereka, di antara Yahudi dan Nasrani ini di jalan, Nabi memberi arahan, persempitlah jalannya, persempitlah jalannya supaya Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh lalu di tempat yang sama, di mana di situ ada orang Islam lalu. Nah, di sini pun kita perlu memahaminya dengan jernih. Kenapa sampai begitu sekali? Pada saya message-nya adalah kita memang tidak boleh memberikan laluan mudah, laluan percuma kepada Yahudi dan Nasrani yang penuh dengan perancangan jahat. Mereka penuh dengan perancangan jahat. Sudah cukuplah, ya, sudah cukup dalam Al-Quran dalil, banyak dalil yang menunjukkan betapa jahatnya terutamanya golongan Yahudi ke atas Islam, golongan muslimin, ya. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro, itu sudah biasa didengar. Tapi kadang-kadang akhirnya kita dikelirukan dengan tafsiran orang-orang yang sudah terlampau pintar ini, ya. Padahal sudah jelas bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tak akan pernah redha, tak akan pernah menggunakan kata-kata lan, itu tak akan pernah. Jadi janganlah kita harapkan orang Yahudi Nasrani itu redha dengan kita, ya, menerima kita ataupun merestui, ya, kita ini beragama Islam. Tidak, mereka tidak pernah redha dengan Islam. Dan terbukti pun dalam perjalanan sejarah tamadun manusia, Yahudi terutamanya banyak sekali melakukan kerosakan, melakukan kebohongan, ya. Sekali lagi mungkin perlu kita jelaskan, walaupun ini mungkin menyakiti umat lain, ya. Agama Nasrani itu dihasilkan oleh pemikiran orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi membuat satu kesimpulan, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah pengasas agama Nasrani dan dia adalah anak Tuhan. Padahal Nabi Isa juga adalah daripada keturunan Bani Israel. Yang anehnya, kenapa Bani Israel sendiri, Yahudi sendiri tidak mengikuti agama Kristen, agama Nasrani? Mereka tetap dengan Yahudi yang mungkin mengambil kitabnya Taurat yang dibawa oleh Nabi Daud, ya. Macam mana boleh ada agama yang berbeza, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam?
Padahal mereka tahu semua nabi-nabi itu berkesinambungan, berkelanjutan, dan sudah jelas dalam kitab-kitab yang dahulu, sama ada kitab Taurat, kitab Injil, dinyatakan bahwa akan ada kelahiran ataupun akan ada kedatangan Rasul akhir zaman, Rasul penutup, dan itu dinyatakan juga sebagai daripada saudara kalian, saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel ini merujuk kepada keturunan Ismail, karena Ismail dan Ishak adalah bersaudara. Tapi kenapa dengan sebab Ismail itu menjadi sebuah negara ataupun bangsa disebut bangsa Arab, manakala Ishak itu menurunkan bangsa Israel, mereka tidak mengaku saudara? Padahal antara Arab Israel, Ishak Ismail itu adalah saudara. Sepatutnya kalau mereka jujur, mereka terima agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya sekarang seolah-olah Kristen Nasrani dijadikan ataupun diberikan doktrin. Kita dengar orang-orang Kristen itu sangat menghormati Israel, karena disimpan dalam kitab Bible itu bahwa bangsa yang amat dihormati, yang spesial itu Israel. Jadi seolah-olah agama Kristen itu agama yang memang agendanya untuk mengangkat Israel. Nah, jadi akhirnya beginilah keadaan dunia sekarang, ya. Agama Kristen yang merupakan perancangan golongan Yahudi telah menjadi tamadun peradaban manusia yang tidak seimbang, ya, tidak adil dan tidak jujur. Manakala Islam justru dianggap sebagai agama yang dianggap salah, ya. Bahkan sekarang ini menjadi satu agenda dituduh dengan sebagai agama pengganas, agama teroris, agama yang macam-macam. Nah, sedangkan itulah Islam, agama yang sempurna, yang juga disampaikan oleh para nabi, bukan hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Para nabi semua mengajarkan agama Islam. Jadi hati-hati. Akhirnya sampai ke hari ini memang Yahudi dan Nasrani sentiasa merancang untuk mematikan Islam. Ada banyak ayatnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka sentiasa ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Mereka tahu Islam adalah cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan. Sehingga banyak perancangannya, ya, banyak sekali perancangannya, dan ya, yang sekarang ini pun masih mereka merampas tanah suci umat Islam Palestina, ya. Palestina masih tidak dapat dibebaskan. Walaupun kita kena bertawakal kepada Allah, kita ada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, bahwa bumi Palestina pun belum dapat sepenuhnya juga ditawan. Di situ ada para mujahidin, para pejuang yang juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ada golongan pejuang sampai hari kiamat di sekitar Baitul Maqdis, ya. Tetapi dunia terus merancang, dan itulah dunia, maksudnya di sini dunia yang dikawal oleh Yahudi, dengan berlakunya peperangan, ya. Dan itu juga peperangan ini rasanya tidak dapat tamat, sebab daripada peperangan itulah keuntungan bagi mereka, mengambil iktibar daripada kehidupan ataupun keberadaan Yahudi di Madinah dahulu. Kenapa golongan bangsa lokal lokal Madinah, dia tidak banyak suku, hanya dua saja, suku Aus dan suku Khazraj. Ada dua saja di Madinah itu. Tapi pelik tapi nyata, dua suku Aus dan Khazraj ini berperang saja, tidak pandai berhenti. Berperang saja sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang ada batu api, ada penghasut. Inilah Yahudi yang ada di Madinah. Kita pun aneh, sama-sama dalam satu negeri ataupun satu daerah tidak dapat hidup damai, berperang saja. Karena apa?
Karena itu tujuannya. Dengan peperangan, Yahudi terus-menerus menghasilkan senjata. Waktu itu senjatanya hanya pedang, tombak, panah, parang, pisau gitu kan. Tapi itu menguntungkan ekonomi pada waktu itu. Sehingga ekonomi Yahudi memang meningkat dengan adanya peperangan. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, bangsa Aus dan Khazraj dipersaudarakan, disatukan, didamaikan. Disitulah Yahudi terancam. Ya, Yahudi pun merasa hilang sudah periuk-nasi ekonomi mereka. Ya, mereka akhirnya berusaha untuk membunuh Nabi dan sebagainya, bersubat dengan orang kafir Quraisy kan, walaupun mereka tidak pernah berjaya. Maka tidak heran kalau Yahudi sekarang pun begitu. Ya, mereka menciptakan peperangan supaya ada penjualan senjata. Dan penjualan senjata sekarang ini bukan lagi pedang, panah, ya, parang, tombak, bukan, tetapi senjata modern, kan? Jet pejuang, M16, apalagi itu yang bom berangkai dan sebagainya, senjata yang memang sangat mahal, ya, sangat mahal. Dan senjata-senjata ini tidak akan dapat dijual kalau tidak adanya peperangan, maka dibuatlah peperangan. Termasuklah juga konon katanya diadakan juga penyakit atau virus ini, penyakit. Sebab dengan adanya penyakit perlu adanya produk obat-obatan, vaksin dan sebagainya. Ya, sebab sebenarnya dalam Islam sebenarnya sudah ada obat-obatan itu. Dalam Islam ada obat-obatan, ya, yang sudah diiktiraf, terutamanya madu. Itu madu adalah raja segala obat. Ya, tapi kita ataupun dengan peraturan yang ditetapkan oleh ya badan dunia dan sebagainya, kita akhirnya mengikut ya obat-obatan yang dihasilkan oleh mereka. Ini kita percaya juga sebagai satu perancangan Yahudi dan Nasrani. Karena sekali lagi ya ditegaskan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah diam diri, tidak akan pernah senang hati kalau melihat Islam berjaya, negara Islam berjaya, ya, negara Islam akan terus dikacau, dirosakkan, dibinasakan. Sudah banyak contoh-contoh yang kita perhatikan, kita temukan dalam dunia ini. Jadi message-nya sekali lagi, kenapa Nabi menyuruh supaya kita mempersempit jalan orang Yahudi dan Nasrani, bukan hanya setakat jalan kaki itu, bukan, tapi sebenarnya jalan yang lebih luas lagi, ya. Jalan segala perancangan Yahudi dan Nasrani kita kena persempitkan, kita kena berusaha juga untuk mematahkan segala perancangan mereka. Walaupun kita bertawakal kepada Allah, kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Wa makaru wa makarallah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka sudah merancang, Allah pun sudah merancang. Mereka sedang merancang, Allah pun sedang merancang. Dan sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, kita akan teruskan malam ini dengan hadis yang lain, dengan tajuk yang lain. Tajuknya amat sederhana, amat ringan, yaitu anjuran mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, ini sangat mudah difahami dan kita pun bolehlah mengamalkannya karena kita sangat berkaitan juga dengan anak-anak. Kita dekat dengan anak-anak ini, sama ada anak-anak kita sendiri maupun anak-anak orang lah, ya. Umur anak-anak ini terutama di masjid kita banyak anak-anak. Ramai orang bercakap ini, Masjid As-Salam ini masjid yang semua ada, ya. Semua umur ada sini. Ya. Yang umur umur pencen ada, umur yang masih bekerja ada, umur remaja ada. Ya, remaja ini pun satu kebanggaan. Di masjid lain cari remaja ndak ada, ndak tahu. Biro remajanya ada, biro remaja, tapi orang-orangnya ndak nampak, bironya saja. Ya, di sini remaja ada dan anak-anak pun ada. Cuman anak ini ialah kita kena faham ya, namanya anak-anak. Masih kadang-kadang membuat kita ini yang dewasa ini
ya mencabar lah kan, mencabar kita punya kesabaran lah ya. Saya pun kadang-kadang masih macam hairan lah. Mereka alhamdulillah rajin ke masjid, rajin kan, dengan pakaian pun bagus, cuma sholatnya masih main saja. Untuk mencari budak yang betul-betul ya memahami itu, ya kita galakkan mereka ke masjid, alhamdulillah. Tapi kita masih kurang untuk memahamkan kepada anak-anak itu adab di masjid. Ya, adab di masjid. Ini tanggung jawab ibu bapak lah kan, bapak-bapak atau kita jangan anggap mereka sudah ke masjid sudah cukup. Kita masih mungkin kita tidak nampak. Kadang-kadang minta maaf lah, saya akui saya kadang-kadang kurang khusyuk ya sholat. Kalau ngam-ngam di saf kedua, ketiga, minta maaf kalau di ngam saf sebelah cermin itu nampak itu ya, budak-budak ternampak. Ya ini bukan sengaja lah. Budak tuh memang main lah. Ya, tidak sholat itu, dia orang pukul-pukul dan bercerita. Jadi mungkin perlu di muhasabah ya, supaya tidak begitu sangat bermain. Apalagi pernah kejadian kan, baca Yasin bertumbuk habis pula itu, ya Allah, begusti pula. Dipisah pun tidak mau lagi. Dia ingat di mana ini? Kenapa? Sudah nafsunya itu kan, nafsu mau begaduh itu ya. Itu anak-anak lah. Jangan sampai orang tua begitu. Di masjid lain jangan heran orang tua begaduh, ya. Kita dengar tuh kan, ada yang tampar menampar itu apa itu, ya. Yang beliau lah ini memalukan. Baik, tentang bagaimanakah Nabi ketika bertemu dengan anak-anak dalam soal salam ini. Mari kita simak sama-sama hadisnya ya, supaya kita boleh amalkan dan kita hilangkan ego kita ya. Kita hilangkan ego kita tapi kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilman fasallama alaihim. Maksudnya hadisnya pendek saja kan. Daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui sekelompok anak-anak kecil. Nabi berjalan menemukan kumpulan anak-anak kecil. Biasanya anak kecil ini sedang bermain lah kan, kalau anak kecil nih. Lalu Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Masya Allah ya. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Kalau ikut adab, anak kecil ucapkan salam kepada orang besar. Ya, tapi namanya anak-anak ya, mereka lalai. Nabi Muhammad SAW lalu pun mereka tidak perhatikan. Tapi Nabi tak ada perasaan macam itu. Nabi ucapkan Assalamualaikum. Begitulah lebih kurang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan Nabi memanglah seorang yang penyayang. Kan, seorang penyayang, dan insya Allah anak-anak yang menerima salam daripada baginda Nabi SAW bermaknanya didoakan oleh Nabi mendapatkan keselamatan ya. Jadi ini yang terbaiknya. Kalau kita jumpa anak-anak sekarang ini mungkin naik berbasikal ataupun tengah bersembang kuat-kuat ya, selama ini ada juga lah anak-anak dulu ucapkan salam. Oke, enggak apa. Kalau anak-anak dulu ucapkan salam, kita jawablah Waalaikumsalam. Walaupun anak-anak ini lain, kadang-kadang ada salamnya salam main-main. Ya, dia salam balik-balik. Assalamualaikum, assalamualaikum, macam yang main-main. Nah, jadi kita pun pandai-pandailah ya. Kalau salam yang banyak balik-balik itu kita jawab saja satu kali kan. Yang lain tuh enggak payahlah ya. Itu sudah menjadi dalil yang jelas. Jadi mudah-mudahan kita dapat ikut. Kalau kita menemukan anak-anak, tidak perlu ada kata-kata lain lah ya. Ucapkan salam terlebih dahulu. Hadis yang kedua untuk memperkuat lagi. Hadis ini selalunya macam tuh. Hadis mengenai perbuatan Nabi dulu, lalu nanti yang berikutnya tentang perbuatan sahabat ya. Ini hadis kedua ini ada kaitan dengan sahabat. An Sayyarin qala kuntu amshi ma'a Sabit al-Bunani famarra bisibyan fasallama alaihim wa haddatsa
Sabit annahu kana yamshi ma'a Anas famarra bisibyan fasallama alaihim, wa haddatsa Anas annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyan fasallama alaihim. Ini kejadiannya ini menarik ini. Ini saling contoh mencontohi ini. Sahabat satu mencontohi sahabat yang lain mencontohi sahabat yang lain, dan sahabat yang lain ini mencontohi Nabi. Jadi ada yang tidak mencontohi direct dengan Nabi, mungkin tidak nampak contoh daripada Nabi, tapi nampak daripada sahabat yang lain. Maksudnya daripada Sayyad, dia berkata, aku pernah berjalan-jalan bersama Thabit Al-Bunani, lalu melalui sekelompok anak-anak, maka dia, ini Sabit ini, mengucapkan salam kepada mereka. Nah, bukan Nabi kan? Sabit, sahabat Nabi, mengucapkan salam kepada anak-anak di tepi jalan. Dan Sabit menceritakan, sesungguhnya dia pernah berjalan bersama Anas. Nah, dia cerita, kenapa saya ucapkan salam? Karena saya pernah berjalan dengan Anas, bukan dengan Nabi itu, dengan Anas. Nah, ketika itu melalui juga kumpulan anak-anak, Anas mengucapkan salam kepada mereka. Jadi waktu Anas berjalan bersama Sabit, berjumpa dengan budak-budak, Anas yang mengucapkan salam, Sabit tidak. Tapi di situ Sabit mendapat ilmu. Dia tahu Anas bin Malik ini paling dekat dengan Nabi. Jadi dia tidak banyak soal, adakah ini perbuatan Nabi atau bukan. Dia mengikut perbuatan Anas. Maka pada masa yang lain, ketika Sabit berjalan, tiada Anas, lalu bertemu dengan budak-budak, Sabit pun mengucapkan salam. Masya Allah, kan? Jadi mananya kita boleh, namanya macam taklid lah kan. Tapi ini mengikuti Anas ini, dia bersanad ini, ada sanad dia nih, ya. Macam itu, ada keyakinan itu adalah perbuatan Nabi. Lalu Anas pun bercerita, ya. Anas bercerita, sesungguhnya dia pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan melalui sekelompok anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Akhirnya ujung-ujung sampai kepada Nabi. Jadi Anas mendapat contoh daripada Nabi langsung, bahwa kalau bertemu dengan budak-budak ucapkan salam. Lalu Sabit mendapatkan contoh daripada Anas, ya. Sedangkan Sayyad pula mendapat contoh daripada Sabit. Jadi kita mendapat contoh dari siapa? Kan? Nah, kita cukuplah ya, ini hadis dalil. So, mungkin barangkali adalah ya jamaah kita yang lain yang mendapatkan ataupun mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ini sangat cantik ya. Jadi ini menunjukkan Islam begitu sangat ya mempedulikan tentang anak-anak. Nah, kiralah anak-anak itu mungkin tidaklah semuanya baik-baikan, tidak semuanya belum menjadi anak yang soleh lah ya, masih dalam proses lagi. Tapi itu semuanya menjadi satu doa. Mudah-mudahan dengan diucapkannya salam itu, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh, ahli masjid insyaallah ya. Dalam proses, sebab ada juga kita nampak anak-anak ini yang beberapa tahun yang lalu lah dulu rajin di masjid, rajin, lama-lama sudah besar, remaja macam dah nampak sudah kemana lah itu ya, lebih minat kepada hal lain, mungkin sudah bekerja ya. Padahal kita mau juga walaupun sudah bekerja tetap sampai ke masjid, berarti belum ada kesadaran ya untuk memahami bahwa masjid ini adalah tempat kita semuanya umat Islam ya, tidak menunggu masa. Ya, saya nampak di depan itu ada iklan itu kan, ada banner kecil itu ya. Mudah-mudahan dapat menyadarkanlah bahwa kita, ke masjid ini jangan tunggu hari tua kan, jangan tunggu tua. Kalau sudah tua nanti malu. Banyak juga saya dengar, terutamanya masjid sinilah, ada orang sini tak tahu kenapa segan ke Masjid As-Salam, las-las ke Masjid Al-Hilal.
Bolehlah mana-mana masjid, tapi kenapa ada persoalan macam itu? Ke Assalam rasa lain, macam malu kah apa enggak tahulah. Tapi masjid lain pula enggak malu. Kita ni sebenarnya ke masjid mau apa? Pada saya di sinilah juga artinya riya ini. Riya itu bukan semata-mata kita ingin dilihat, tetapi kalau kita mengelakkan juga untuk kita hendak dilihat, itu pun lebih kurang juga itu tanda-tanda riya, ya. Jadi sebenarnya riya ataupun ikhlas itu kita ibadah itu tanpa mempedulikan ataupun tanpa memikirkan penilaian manusia. Cuma memanglah saya faham ada orang yang baru berjinak-jinak untuk ke masjid, mungkin dia memilih mana yang selesa. Mana yang selesa lah, mungkin di ujung selesa, di sini belum, nanti lama-lama di sini selesa. Bahkan kita dengar ada juga orang yang tidak selesa di sini, tapi mau sholat harian memang tidak ada. Dia pilih sholatnya yang tahunan, hari raya, sholat hari raya. Lagi lah tak mau datang, masalah mungkin perasaan dia, tidak pernah datang ke Masjid Assalam. Ini hari raya mau datang macam malu. Sanggup dia pilih masjid yang jauh, masjid sembulan lah, masjid negeri lah, ya. Konon-konon di sana tidak dikenali siapa-siapa. Kita di sini bukan untuk dikenali. Ke masjid adalah untuk Allah, ya. Nah, maka kita juga ini barangkali ya sebagai yang ada di sini untuk menghargailah, ya. Jangan sampai menjadi satu rekod. Kalau ditanya kadang-kadang yang segan datang ke masjid ini, pernah datang dibilang sudah kena tanya, baru kau timbul kah? Aduh, soalan itu macam tak sesuai. Jadi dia pun malu dan marah. Akhirnya tidak mau lagi ke Masjid Assalam. Pasal dibilang ada yang tanya, Wiko ini baru sampai sini. Ya, jadi ini pun kita kena jaga itu. Masya Allah, kalau kita yang menyebabkan orang tak hadir dengan ucapan kita, dengan jelingan mata kita, hati-hati. Jadi kita kena raikan lah, ya. Sebab masjid ini adalah masjid umat Islam seluruh dunia nih, bukan hanya Kampung Contoh ini, ya, seluruh dunia. Kalau daripada negara lain kita selalu terima tetamu negara lain, oke, alhamdulillah, ya. Jadi tidak perlu ada satu menimbulkan sesuatu perasaan yang tidak berapa selesa pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini setakat ini insyaallah dapat dipahami, ya, tambahan untuk kita mengamalkan sunnah Nabi, yaitu memberikan salam kepada golongan budak-budak, anak-anak yang kita jumpai terutamanya di jalanan insyaallah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin.